saya mau nanya sedikit nih. Kakak namanya siapa ya sebelumnya? Oh, nama kakak Nabil. Dari jurusan apa kak? Saya dari jurusan ini. Oh, Ilmu Hadis. Ya. Saya ada pertanyaan nih sedikit tentang mengenai Pancasila. Menurut kakak, bagaimana sih pandangan kakak nih terhadap Pancasila itu sendiri? Kan Pancasila itu sebagai dasar negara kita gitu. Coba kakak bisa paparin atau dijelasin sedikit tentang Pancasila itu sendiri. Jadi yang tadi disampaikan kan sudah ya. Pancasila sebagai dasar hukum gitu ya. Hukum yang dasar pertama. hukum, ya. Nah, akan tetapi kalau pandangan saya untuk saat ini Ya, saat ini Pancasila itu sendiri tidak dipraktekkan secara baik gitu ya oleh masyarakat gitu kan, baik dari orang-orang yang ada di pemerintahan sekalipun gitu kan. Contoh kecilnya saja keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu kan. Keadilan itu belum bisa terasakan oleh khalayak umum gitu kan. Masih banyak orang-orang di luar sana yang belum merasakan tentang keadilan itu gitu kan. Contoh kayak tadi kasus yang sering kita temui, seorang nenek di penjara karena perihal hanya sekedar mencuri pisang, padahal itu hanya untuk membutuhi kebutuhan dia pribadi gitu kan, kayak untuk makannya mungkin ya, karena mungkin dia lapar apa segala macam gitu kan. Sedangkan kita lihat para orang-orang yang berada di pemerintahan gitu ya, khususnya di pemerintahan, ketika mereka mengambil dana gitu kan, atau yang kita kenal korupsi gitu kan, dengan diberikan hukuman yang begitu sangat ringan gitu kan, yang tidak sepadan dengan apa yang masyarakat kecil rasakan gitu kan. Jadi ya itulah pandangan saya terhadap dasar hukum kita saat ini gitu kan, masih belum dirasakan dengan baik oleh banyak orang. Oke, di sini saya mau bertanya, apa pandangan tentang pemahaman Pancasila di sila yang pertama gitu pada era zaman sekarang? Oke, mengingat dari Pancasila yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa ya, banyak anak-anak muda di zaman sekarang ini menyepelekan agamanya sendiri gitu. Kayak misalnya ya, ada dua orang pemuda, misalnya yang pertama itu dia agama Islam, yang kedua itu agama Kristen. Nah, yang yang pertama itu yang agama Islam, dia itu terlalu meninggikan agamanya sendiri kan, karena Islam itu dominan di Indonesia, dan sedangkan Kristen itu kayak bagian agama kecil gitu ya. Baik, saya akan bertanya kepada Teteh, bagaimana pandangan Teteh terhadap Pancasila di era zaman sekarang? Apakah sudah relevan atau tidak ya? Kalau menurut saya sih, mungkin untuk di era zaman sekarang itu mungkin ada beberapa yang relevan dan ada beberapa juga yang tidak sesuai dengan konsep Pancasila itu sendiri gitu. Seperti misalnya konsep keadilan itu sendiri. Contohnya misalnya jika ya yang seperti yang kita tahu ya, si peraturannya itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Mungkin bagi orang beberapa yang misalnya kasus-kasus korupsi, dia tidak sama hukumannya gitu, tidak membuat jerak kepada beda gitu dengan orang misalnya yang seperti kasus guru yang mendapatkan hukuman karena dilaporkan oleh guru dia sendiri gitu, seperti itu. Ya, aku mau nanya gimana sih menurut Teteh Udah hanya sebatas nama, hanya sebatas ideologi tanpa diterapkan maupun itu oleh pemerintahnya ataupun oleh keadilan udah nggak ada lagi. Terus apa ya, terapkan kesejahteraan dan kesejahteraan lagi. Ketuhanan juga merupakan ada banyak yang relasi gitu kan. Jadinya udah lumayan berantakan. Tapi gimana sih cara kita untuk memperbaiki itu sendiri? Mungkin dimulai dari diri sendiri ya, dengan menerapkan Pancasila itu dari kita, guru kita, keluarga kita, baru bisa ngajak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Muharik Maulana dengan NIM 12420101199. Di sini saya akan mewawancarai atau sedikit mempertanyakan perihal Pancasila.
juga untuk memenuhi tugas Pancasila ya. Oke, alasan saya bagaimana saya akan pertanyakan gitu, bagaimana pandangan akang-akang terhadap Pancasila di era zaman sekarang gitu. Oh, ya. Silakan jawab. Sebelumnya ya, karena gimana pandangan, berarti menurut saya bahwasannya Pancasila itu menurut saya masih relevan di zaman sekarang, karena Pancasila itu sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. Banyak sekali tantangan di era-era di zaman pertama kayak diciptakannya atau dibuatnya Pancasila sampai sekarang itu banyak sekali tantangan, apalagi sekarang di zaman modern gitu kan. Kalau misalkan dikaitkan dengan zaman globalisasi, karena Indonesia Pancasila itu sebagai filter makhluk asing atau manusia asing itu tidak semudahnya masuk ke Indonesia, pasti itu difilter dulu gitu. Perihal terus teknologi, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila di zaman modern yang sangat deras, harus di zaman sekarang mengikuti teknologi dan globalisasi gitu kan. Menurut saya ketika Pancasila diterapkan di masing-masing individu gitu kan, itu sangat baik. Tapi di zaman sekarang itu manusia itu atau warga Indonesia itu tidak banyaklah memakai atau mendalami mengimplementasikan dirinya dengan nilai-nilai Pancasila, karena di dalam Pancasila itu ada kekuasaan keadilan, kesatuan dan lain sebagainya gitu. Itu sih menurut saya. Terima kasih. Oke, sebelumnya kita merujuk kepada akar inti masalah Pancasila, yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Beberapa kasus penerapan Pancasila dari zaman dahulu hingga zaman sekarang itu terus mengakar, dan pada akhirnya beberapa ilmuwan mencetuskan sebuah buku, yaitu Jurnal Prisma, yang dalam pada isi buku itu terdapat bahwa ideologi Pancasila itu bukan benar-benar ideologi yang dianut oleh bangsa Indonesia, tapi pada kenyataannya hari ini penerapan Pancasila di Indonesia itu mungkin tercampuri oleh adat-adat suku Barat, ataupun penerapan Pancasila di sekolah menengah dasar atau sekolah dasar itu tergolong masih cukup jauh, karena maraknya kasus bullying, maraknya kasus pelecehan seksual, ataupun maraknya kurangnya minat gotong royong, itu pun masih terjadi. Dan salah satu masalah yang kita hadapi pada zaman sekarang mungkin itu, Kang. Terima. Makasih ya sebelumnya kepada akang-akang. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan.